Dia adalah seorang pangeran Timur Tengah yang memiliki aset triliunan. Namun ia jatuh cinta pada gadis misterius yang mengenakan kerudung hitam. Untuk melihat kecantikan luar biasa gadis itu, dia menghabiskan jutaan untuk kesempatan bersama gadis itu. Namun sang pangeran yang dihormati sehari-hari tampak sangat gugup saat ini. Akhirnya dia mengumpulkan keberanian. Sejak aku bertemu denganmu, aku menjadi gelisah. Namun gadis itu belum pernah berdekatan dengan pria seperti ini. Mendengarkan pengakuan cinta tulus dari Carl, gadis itu tidak bisa menahan rasa malu. Biarkan aku pergi, tolong. Namun Carl tidak ingin menyerah begitu saja. Bahkan berkata bahwa dia akan selalu menunggumu. Setelah Iman pergi, Carl merasa lega setelah Iman pergi. Melihat mutiara yang berserakan di tanah, Carl memegangnya di telapak tangannya. Sepertinya setiap butir memiliki bayangan Iman. Namun pada saat itu, kejadian tak terduga terjadi lagi. Untuk bertemu dengan Iman, Carl tidak menghadiri makan malam organisasi orang tuanya. Malam ini seharusnya dia diperkenalkan kepada calon pasangan. Namun karena ketidakhadiran Carl, menyebabkan keluarga lawan sangat tidak puas. Menghadapi tuduhan orang tua, Carl malah terlihat tidak peduli. Ayah dengan tajam menyadari ada yang tidak beres. Bertanya apakah kamu menyukai seseorang. Ketika mendengar jawaban positif dari Carl, ibu terus menanyakan identitas pasangan tersebut. Untuk mengetahui status keluarga mereka, memilih pernikahan lebih banyak dipengaruhi oleh keuntungan. Tidak ada yang boleh membiarkan Carl mengikuti keinginannya sendiri. Namun Carl sudah bertekad. Dia sedang menunggu balasan dari Iman. Namun beberapa hari berlalu tanpa kabar. Dia tidak akan pernah menyangka. Iman lahir dalam keluarga konservatif. Ayahnya telah menanamkan pemikiran pada dirinya sejak kecil. Pria di luar sana sangat berbahaya. Tidak pernah diperbolehkan untuk berinteraksi dengannya. Iman meminta temannya untuk menyampaikan kepada Carl. Hanya jika ayah setuju. Jika tidak, saya tidak punya hak untuk jatuh cinta. Tapi teman sangat mengenal ayah Iman. Dia orang yang kuno dan sangat konservatif. Dia menyarankan Carl untuk melepaskan segera. Tidak akan terjadi apa-apa di antara mereka. Tapi ketika mengetahui alasan di balik semuanya, Carl membuat keputusan gila. Dia segera mencari orang tuanya, meminta mereka untuk menemaninya melamar. Tapi kali ini mendapat penolakan dari seluruh keluarga. Gadis dari latar belakang keluarga kelas bawah seperti ini, tidak pantas sama sekali untuk masuk ke rumah mereka. Ibu bahkan lebih yakin bahwa semua ini adalah jebakan dari ayah Iman, untuk membuat anak perempuannya menarik Carl menjadi batu loncatan untuk masuk ke masyarakat kelas atas. Pernyataan ini membuat Carl merasa sangat lucu. Tapi saat dia memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya, ibu malah pergi menemui ayah Iman tanpa sepengetahuannya. Mengolok-olok pria tanpa belas kasihan, meminta dia pulang dan menjaga baik-baik anak perempuannya. Jangan berangan-angan bisa menikahi pria kaya. Bahkan mengeluarkan sejumput uang tunai. Langsung dilemparkan ke wajah pria itu. Pada saat ini, pria itu kehilangan semua martabatnya. Ketika Carl mengetahuinya, namun sudah terlambat. Pria itu tidak bisa lagi mengendalikan emosinya. Mengapa kalian harus merendahkan saya seperti ini? Apakah kesalahan saya hanya karena miskin? Ucapan ini membuat Carl terdiam. Malam itu dia menemui mantan pelayannya. Berharap dia bisa mediasi. Dia tidak tahu ibunya akan melakukan hal ini. Berharap ayah Iman tidak salah paham. Namun dari mulut pelayan, dia mendengar berita yang membuatnya semakin bersalah. Ternyata setelah dihina oleh ibunya di siang hari, karena terlalu sedih, pria itu tiba-tiba pingsan, sedang terbaring tak sadarkan diri di rumah sakit. Lebih ironisnya lagi, ketika orang tua mengetahui berita ini, mereka tidak peduli dengan nasib pria itu, malah memerintahkan Carl untuk mengikuti rencana mereka, menikahi wanita yang mereka pilih. Carl hanya menawarkan untuk menolak. Ayah dengan tegas berkata, "Segala yang kamu miliki, rumah mewah dan mobil mewah yang kamu tinggali, semuanya adalah anugerah dari saya. Hanya karena kamu adalah anak saya. Jika tanpa identitas ini, mungkin kamu takkan menjadi apa-apa." Namun Carl sudah muak dengan hidup seperti ini. Dia dengan jujur mengatakan bahwa cinta sejatinya seumur hidup adalah Imran. Dia bersedia mengorbankan segalanya. "Mulai sekarang, saya tidak akan mengeluarkan uangmu sedikit pun. Tidak ada orang lain yang akan tahu bahwa aku adalah putramu." Setelah berkata demikian, dia pergi dengan anggun. Namun Carl tak punya tempat untuk pergi. Hanya bisa mencari sudut jalan, berkerut di bangku panjang semalaman. Namun meskipun begitu, ketika dia teringat akan sosok Imran,
Kembali penuh harapan terhadap hidup, bisa bersama Imran, menjadi motivasi untuk bertahan hidup. Dengan segala keterpaksaan, dia datang untuk melamar di stasiun kereta api. Namun bos bisa melihat dari ekspresinya bahwa pasti memiliki latar belakang keluarga yang superior. Mengatakan tidak ada pekerjaan yang cocok untukmu di sini. Karl tidak langsung menjawab hal itu. Mengatakan bahwa saya tidak punya tempat untuk pergi sekarang. Saya bisa melakukan pekerjaan kotor dan melelahkan apapun. Saya harap bisa diberi kesempatan. Melihat sikap Karl yang begitu tulus, bos akhirnya setuju dengan susah payah. Meminta karyawan untuk membantu Karl beradaptasi dengan lingkungan. Diberikan beberapa hari masa percobaan. Melihat apakah dia bisa beradaptasi di sini. Kata-kata ayah terus terngiang di pikirannya. Kamu hanya boleh tinggal di kamar yang ber-AC. Di villa dengan pelayan yang menjagamu. Tanpamu, kamu tidak ada apa-apanya. Saat Karl mengenakan seragam kerja, menandakan bahwa dia benar-benar menjadi orang biasa. Dalam kehidupan selanjutnya, meskipun sangat sulit dan melelahkan, Karl tidak mengeluh sama sekali. Meskipun tangannya terluka, dia tetap bertahan meski dengan gigi terkatup. Namun rekan kerja dengan tajamnya menyadari bahwa Karl sebenarnya bukanlah orang biasa. Meskipun saya tidak tahu cerita di balikmu, tapi saya tahu sedikit. Kamu seharusnya tidak di sini. Atas desakannya, Karl tahu dia tidak boleh lagi menghindar. Hari itu dia ingin cuti, tapi dia tidak punya uang. Rekan kerja melihatnya dan meminjamkan uang padanya, mendorong Karl untuk menghadapi masalah dengan berani. Malam itu dia langsung pergi ke rumah Iman, memutuskan untuk meminta maaf secara langsung. Saat pintu terbuka, akhirnya melihat Iman yang selalu dipikirkannya. Namun sebelum dia sempat berbicara, Iman langsung bersembunyi di balik pintu. Saat itulah Awei muncul, menanyakan mengapa kamu muncul di sini. Apakah kamu belum cukup merendahkan kami? Tapi Karl hanya ingin bertemu ayah Iman. Ada beberapa hal yang perlu dijelaskan secara langsung. Atas desakan darinya, akhirnya bertemu dengan ayah Iman. Iman terus berdiri di luar pintu. Karl mengungkapkan perasaannya. Dia benar-benar mencintai Iman, berharap bisa memberikan dirinya kesempatan. Namun, tidak peduli bagaimana dia berbicara. Semua pria sudah membuat keputusan. Kalian benar-benar dari dua dunia yang berbeda. Berikanlah Karl kesempatan untuk keluar dari masalah keluarganya. Biarkanlah putrinya pergi. Sekarang Karl benar-benar terjebak dalam keputusasaan. Tanpa disadari, cintanya terlihat oleh Iman. Namun karena keterkaitan dengan ayahnya, dia sama sekali tidak memiliki hak untuk memilih. Melihat mutiara di tangannya, Karl memutuskan untuk mengembalikannya kepada Iman. Dia memberitahu temannya bahwa dia tidak memiliki apa-apa sekarang. Namun dia tidak pernah menyesali mencintai Iman. Karl akan menghormati keputusan Iman, dan akan selalu menunggunya. Tindakan Karl ini, bahkan membuat teman-temannya terharu. Dia segera mencari Iman. Dengan sedikit kemarahan dia berkata, pria itu selalu menyimpan mutiara di hatinya. Semoga suatu hari, hati beberapa orang bisa meleleh. Namun dia masih terlalu bodoh. Sekarang dia berakhir tanpa tempat tinggal. Namun masih belum bisa menyentuh hati beberapa orang. Kata-kata itu menusuk hati Iman seperti jarum. Namun dia tidak punya pilihan. Ayahnya memutuskan untuk menjauhkannya dari Karl. Memutuskan untuk mengirimnya ke rumah bibinya yang jauh. Berharap setelah beberapa waktu, Karl bisa melupakan Iman. Kejadian yang tak terduga. Karl sedang bekerja di stasiun. Saat dia berbalik, melihat Iman yang sudah lama tidak dilihat. Dan Iman juga memperhatikan Karl itu. Melihat ekspresi wajahnya yang agak lelah. Ada perasaan tidak nyaman yang tak bisa diungkapkan di hatinya. Tapi karena Awei bersamaku, dia tidak bisa mengatakan banyak hal. Saat kereta mulai bergerak, Karl melihat Iman dengan penuh rindu. Betapa dia berharap bisa mendapatkan cinta Iman. Mereka saling menatap melalui jendela kereta. Menatap satu sama lain dengan mata berkaca-kaca. Namun ini adalah cinta yang tidak disetujui oleh semua orang.